Halo semua, balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan ngebahas soal PK lagi nih, lanjutan dari sesi sebelumnya ya, atau video sebelumnya nih. Nah, kalau kalian belum nonton, bisa nonton dulu di video sebelum ini ya. Oke, kita lanjut ke soalnya nih. Soal ini itu dari soal UTBK asli tahun 2022 di bagian TPS, khususnya di bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, ini mengenai geometri semua ya. Jadi ada 3 soal akan kita bahas geometri semua. Oke, ke soal yang pertama dulu ya. Jadi soal yang pertama itu ada segitiga ABC siku-siku di B. Ya, segitiga ABC siku-siku di B. Oke, berarti ini siku-siku ya. Itu. Kemudian titik D terletak pada sisi AC. Titik D terletak pada sisi AC ya, benar ya. Sehingga segitiga BDC siku-siku di D. BDC siku-siku di D ya. Ini siku-siku ya. Sudut ABD sama dengan 30 derajat. ABD sama dengan 30 derajat. Berarti ini 30 derajat ya. Ini 30 derajat. BD-nya sama dengan 3. Oh, BD sama dengan 3 nih. Dan ABDE merupakan jajaran genjang. ABDE jajaran genjang. Kemudian ditanya, besar sudut BAE adalah BAE yang ini ya. Itu adalah berapa? A-nya 150 derajat, B-nya 135 derajat, C-nya 130 derajat, D-nya 120 derajat, E-nya 110 derajat. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Caranya itu, coba kita lihat yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah BAE ya. Di mana BAE ini adalah sudut dari jajaran genjang kan. Nah, kita coba gambar nih jajaran genjangnya. Kalau kita coba gambar, kurang lebih kan kayak gini ya. Ini sudut A ya, titik sudut A, ini B, ini D, dan ini E ya, ABDE kan, ABDE, di mana ABD-nya itu 30 derajat nih, 30 derajat yang ini, gitu kan. Yang ditanya tuh BAE yang ini gitu, ini berapa, misalkan X ya, X derajat gitu BAE-nya. Nah, kita cari BAE gitu kan. Nah, dari sini kita harus ingat konsep sudut. Sudut itu ada sudut dalam gitu kan ya, ada sudut luar, sepihak sama berseberangan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu bisa direview lagi materinya tentang sudut ya. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, sudut BAE, nanti kalau kita tambah sudut ABD itu kan sama dengan 180 derajat ya, berdasarkan konsep sudut yang sudut dalam sepihak ya. Ya kan? Jadi ini kan sama aja ya, kayak misalkan ada dua buah garis nih. Dua buah garis, kemudian ini kita ada, ini garisnya sejajar ya. Kemudian ada garis yang melewati kedua garis tersebut gitu. Nah, ini kan mirip ya kayak jajaran genjang nih sudutnya. Ini kan kalau diterusin bisa juga gini gitu kan. Ada bikin garis lagi gitu. Nah, ini kan jadi jajaran genjang gitu kan. Dengan sudutnya ini misalkan X sama 30 nih. Ini X, ini 30. Nah, ini kan termasuk sudut dalam ya, sudut dalam yang sepihak gitu kan. Nah, berarti kalau berdasarkan itu berarti kalau sudut dalam sepihak, penjumlahan dua sudutnya itu sama dengan 180, ya kan? Berarti X derajat ditambah 30 derajat akan sama dengan 180 derajat tuh. Berarti X-nya itu sama dengan 180 kurang 30, yaitu 150 derajat. Jadi jawabannya yang A tuh, berdasarkan konsep sudut dalam yang sepihak ya. Penjumlahan dua sudutnya itu pasti akan sama dengan 180 gitu. Jadi ingat aja ya konsep sudut, kalau ditambah ini, misalkan sudut yang A tambah sudut E itu sama dengan 180. A sama B 180 gitu, B sama D 180, E sama D 180 gitu ya. Ingat aja ya, konsep sudut dalam yang sepihak gitu. Penjumlahan dua sudutnya itu pasti sama dengan 180 ya. Gitu. Jadi jawabannya yang A ya untuk soal pertama. Oke, sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan, ketik di kolom komentar ya yang ada di video ini. Kita lanjut dulu ya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, ini soalnya sama aja ya, cuman yang ditanya tuh AC ya. Oke, kita masukin dulu ya informasi yang diketahui. Ini ada ABC siku-siku di B. Berarti ini siku-siku ya. Kemudian BDC siku-siku di D. Berarti ini ya siku-siku ya.
Kemudian sudut ABD 30 derajat ya. Sudut ABD sama dengan 30 derajat. BD-nya sama dengan 3 ya. Dan ABDE merupakan jalan genjang. Kemudian AC yang ditanya ya, AC gitu. Nah, dari sini ini bisa kita pakai konsep trigonometri ya, gitu. Jadi kita gunakan konsep trigonometri. Terlebih dahulu mungkin kita cari, ini kan yang ditanya tuh AC ya. AC itu kan dari A ke C gitu kan. Jadi ini sama aja ya. AC itu kan sama aja, ini kan dari A ke C ya. Bisa juga kita tulis AC itu sama dengan AD ditambah DC dong, ya kan? Jadi kita cari deh AD tambah DC gitu. Atau CD ya sama aja. Kita cari AD-nya gitu. AD ini bisa kita gunakan konsep trigonometri ya. Coba kita pisahin segitiga ADB ya. Misal di sini ya segitiga ADB. D-nya itu siku-siku ya. Berarti ini siku-siku, ini A, ini D, ini B. Terus ABD-nya 30 derajat, ini 30 ya, gitu. Nah, kemudian BD-nya 3, gitu ya. Nah, dari sini ini ketahuan dong sudut DAB ya. Kalau DAB berapa nih? Ini kan ADB 90 derajat ya, karena siku-siku. ABD-nya 30 derajat, berarti DAB-nya, ini DAB, sudut DAB ya, itu kan sama dengan total sudut segitiga, yaitu 180, nanti kita kurangin dengan penjumlahan dari sisa sudutnya gitu, 90 tambah 30 gitu kan. Jadi ini berapa derajat? 120 ya ini ya. Berarti 180 kurang 120, 60 derajat ya. Berarti DAB 60 derajat nih. Ini 60 derajat. Gitu kan? Oke, itu udah ya, sampai situ dulu. Kemudian AC-nya ini sama dengan berapa? Yang ditanya AD sama DC gitu kan. Kita bisa nyari AD sama DC. Nah, cara nyari AD gimana? Pakai konsep trigono. Jadi kita pakai tan ya. Jadi tan dari 30 derajat. Tan itu rumusnya apa? Depan per samping ya, desa ya. Depan sudutnya ini sudut, depannya itu AD gitu. Berarti depan yaitu AD per samping. Samping sudutnya ya ini ya, BD gitu kan. Gitu. Tan 30 berapa? Sepertiga akar 3 ya, sama dengan AD-nya berapa yang ditanya ya. BD-nya itu 3. Berarti kita dapat AD-nya itu sama dengan sepertiga akar 3 dikali 3, yaitu akar 3 gitu. Berarti AD-nya masukin akar 3, nanti ditambah DC atau CD ya, sama aja. Nah, CD ini kita pakai konsep trigono juga gitu. Nah, terlebih dahulu kita cari nih sudutnya. Kita perhatikan segitiga ABC ya. Coba kita pindahin dulu ya segitiga ABC. Ini segitiga A, B sama C ya. Ini katanya siku-siku nih. ABC siku-siku di B. Gitu kan. Nah, BAC itu tadi kita cari sama dengan 60 derajat gitu. Berarti ACB itu berapa? Yang ini berapa? Ya udah berarti tinggal 180 total sudut segitiganya ya kan? Total sudut segitiga 180 dikurang penjumlahan sudut sisanya 90 ya ini tambah 60. Berapa? 180 dikurang 150 ya. Berarti 30 derajat gitu kan. Nah, berarti ini 30 derajat ya. Oke, yang ACB 30 derajat, ini 30 derajat. Nah, sekarang kita pisahin segitiga BDC gitu. Segitiga BDC, ini kita pisahin biar enak lihatnya. Ini D, ini siku-siku ya. Ini B, dan ini C. Ini 30 derajat. BD-nya itu sama dengan 3 gitu. Yang ditanya tuh DC. Oh, berarti kita pakai tan juga ya. Berarti tan dari 30 derajat itu sama dengan apa? Depan per samping ya. Depan sudutnya si BD gitu. BD per DC ya. Samping sudutnya kan DC atau CD sama aja. Tan 30 berapa? Sepertiga akar 3 ya. BD-nya berapa? 3 per CD gitu.
Nah, ini berarti berapa nih? CD-nya sama dengan berapa? Tinggal ditukar aja ya. Jadi 3 per sepertiga akar 3 gitu kan. Ini kali 3 kali 3 pembilangan tersebut biar ininya hilang ya. Pecahannya. Jadi 9 per akar 3 ya. Kita rasionalin, kita kali akar 3 dibagi dengan akar 3 ya, gitu. Jadi 9 kali akar 3, 9 akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3, yaitu 3 ya. 9 bagi 3 itu 3, jadi 3 akar 3 ya. Seperti itu. Ini kita perbaikin dulu ya, gitu. Nah, jadi CD-nya kita dapat 3 akar 3, atau DC-nya 3 akar 3 ya. Nah, tinggal ditambah deh, AC-nya sama dengan AD tambah DC. AD akar 3, DC-nya 3 akar 3, ditambahin jadi 4 akar 3 deh. Jadi jawabannya yang C. Ya, kayak gitu ya. Itu cara mengerjakan soal tipe kayak gini. Jadi mainnya sama sudut dan trigonometri biasanya. Kalian harus paham juga trigonometri gitu ya. Sama sudut-sudutan. Total sudut segitiga berapa dan seterusnya gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini soalnya sama aja ya. Jadi, tapi yang ditanya itu adalah luas jajaran genjang ya. Luas jajaran genjang ABDE adalah berapa? Nah, sekarang kita coba masukin informasi yang udah kita ketahui ya tadi. ABC siku-siku di B. BDC siku-siku di D. BD-nya 3, AC-nya tadi akar 3 ya. DC-nya tadi 3 akar 3. Gitu kan? Ininya 60 derajat. Ininya 30 derajat ya. Itu yang udah kita tahu ya. Sekarang luas jajaran genjang ABDE. Oke, kita pisahin jajaran genjangnya ya. Ya. Ini A, ini B, ini D, ini E gitu kan. Nah, luas jajaran genjang dari ABDE itu berapa? Ingat nggak rumus luas jajaran genjang? Ya benar ya, luas jajaran genjang tuh alas kali tinggi ya. Alasnya itu adalah AB kalau nggak ED ya, bebas. Misalkan aja AB gitu ya, alasnya AB kali tinggi gitu. Tingginya misalkan ya udah dari sini ke sini gitu ya. Ini tingginya misalkan ini D aksen. Berarti dikali DD aksen gitu ya. Sekarang kita cari AB sama DD aksen. Kalau DD aksen berarti di sini gimana? Di ke sini ya, gitu kan. Ini harus tegak lurus ya. Gitu. Ini D aksen. Berarti kita cari AB-nya dulu ya. Kita cari AB. Dapat dari mana AB? Dapat dari, kita coba pisahin dulu deh biar kelihatan nih. Segitiga ADB ya. Segitiga ADB kita pisahin. A, D, B. Siku-siku di D. BD-nya 3, AD-nya akar 3. Oh, berarti ini bisa pakai teorema Pitagoras, ya kan? Dapatlah sisi AB. Ya kan? Jadi ini pakai Pitagoras itu apa rumusnya? Sisi miring kuadrat itu akan sama dengan sisi lainnya dikuadratin terus dijumlah gitu kan. Sama dengan AD kuadrat tambah BD kuadrat gitu. Nah, berarti AB-nya sama dengan akar dari AD kuadrat. AD-nya akar 3. Jadi akar 3 dikuadratin ditambah BD kuadrat. BD-nya 3. Jadi 3 dikuadratin. Jadi AB-nya sama dengan akar 3 kuadrat 3. 3 kuadrat 9. Jadi AB sama dengan akar 12 ya. Gitu. Atau AB-nya berapa? Akar 12 itu berapa sih? Akar 4 dikali 3 ya. Akar 4-nya keluar jadi 2. Jadi 2 akar 3 ya. Itu AB-nya 2 akar 3 nih. Ya udah 2 akar 3 nanti dikali DD aksen. Nah, sekarang DD aksen di sini ya. Harus tegak lurus nih. Nih, ini tegak lurus. DD aksen ini tegak lurus gitu kan. Sekarang kita dari sini bisa pakai banyak cara sih. Salah satunya yang paling sering kita gunakan ya di dimensi 3 yang mungkin kalian sering ngerjain tentang dimensi 3 itu dengan cara perbandingan luas ya, perbandingan luas segitiga. Jadi luas segitiga ABD itu akan sama dengan luas segitiga ABD kan ya, jelas ya. Luas kan nggak bakal berubah ya.
gitu. Jadi luas segitiga ABD. Nah, tapi di sini penerapannya berbeda. Luas segitiga apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi ya. Alasnya itu misalkan AD. Kalau alasnya AD, berarti tingginya berapa? Tingginya itu adalah BD ya. Gitu. Kalau ini setengah, nah kita pandang dengan alas yang berbeda. Misalkan alasnya ini AB ya. Kalau alasnya AB berarti tingginya adalah DD aksen kan. Gitu. Berarti kita bisa cari ini DD aksen. Ini setengahnya dicoret ya sama AD-nya berapa? AD-nya akar 3. BD-nya berapa? BD-nya 3. AB-nya berapa? AB-nya tuh tadi kita cari ya 2 akar 3 dikali DD aksen gitu. Nah, berarti DD aksen sama dengan berapa? Akar 3 sama akar 3 kecoret ya. Jadi 3 per 2 ya. 2-nya pindah jadi 3 per 2. Jadi DD aksen sama dengan 3 per 2. Itu tinggal dicoret aja nih. 2 sama 2 ya dicoret ya. Jadi 3 akar 3 satuan luas gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Luas jajaran genjang ABDE adalah 3 akar 3. Oke, seperti itu. Jika kalian ada yang ingin mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Kalau misalkan sudah, ya sudah. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Kita akan ngebahas banyak soal tentang UTBK 2022 ya. Oke, segitu aja. Sekian. Terima kasih. Dadah.